Baik lagi sama gue di sini ya. Di kesempatan video kali ini, sebelumnya gue mau ngajak lo buat ngasih vote lah ya. Gue kemarin kayak ngebuat status di kolom komunitas gitu, mau nambahin konten apa gitu. Kayak ada 2 konten, storytelling tentang horor atau mungkin juga podcast bisnis digital gitu ya. Ya terserah sih mau lo ngasih vote kemana ya. Nanti gue bakal buatin video dengan konten yang terpilih tersebut gitu. Jadi ya silahkan di vote saja. Mungkin vote-nya bakal sampai ya 1 bulanan lah. Nggak mau bentar, biar pas banget dapet vote yang tinggi itu yang gue pilih gitu. Nah jadi di video ini kita bakal bahas lagi tentang Facebook ya. Tapi sebelum masuk ke Facebook itu, gue pengen sedikit membahas tentang AdSense dulu deh. Karena kemarin ada yang nanya, dan pertanyaan itu gue berpikir dari pertanyaan si dia ini, mungkin kebanyakan dari lo semua sama gitu ya. Sebagian rekan-rekan gue di sini mungkin ada yang benar-benar belum tahu nih tentang AdSense ya. Sebagian, bukan semuanya. Nah makanya mau gue sedikit bahas deh gitu ya. So kita bahas AdSense dulu baru masuk ke Facebook gitu ya. Oke, udah gue bawa ke web AdSense ya. Jadi yang gue bahas adalah AdSense itu sebenarnya bisa lo pakai untuk semua produk Google gitu. Kayak misalkan lo main AdMob, YouTube, dan blog, itu lo bisa pakai cukup satu akun AdSense, dan memang AdSense pun cuma mengizinkan satu orang itu untuk memiliki satu akun AdSense saja, tidak bisa lebih seperti itu. Nah, akun AdSense atau AdSense itu punya 2 jenis. Jenis AdSense itu ada 2, yaitu 1 AdSense host sama AdSense non-host ya. Apakah perbedaan dari kedua jenis AdSense tersebut? Itu adalah kalau misalkan akun AdSense host itu yang lo buat dari produk Google. Misalkan lo buat AdMob ya, atau lo buat channel YouTube, terus atau lo buat blog lah, intinya seperti itu, dan lo sambungkan ke AdSense, itu AdSense yang lo buat dari produk Google itu jadinya AdSense host ya. Lo ngebuat AdMob pakai AdSense, jadinya AdSense host. Lo punya blog, lo sambungin ke AdSense, blogspot lo tadi, itu namanya jadi AdSense host. Lo punya channel YouTube, terus lo kaitkan ke AdSense, itu jadinya namanya AdSense host, seperti itu. Dan AdSense host itu cuma bisa menayangkan iklan ke satu produk saja. Kalau lo buat di AdMob, berarti dia cuma bisa menayangkan iklan untuk AdMob gitu ya. Kalau lo ngebuat di YouTube, dia hanya bisa menayangkan iklan di YouTube, nggak bisa untuk menayangkan iklan di blog. Begitupun sebaliknya seperti itu. Jadi satu akun AdSense host hanya untuk satu produk Google, seperti itu. Terus gimana caranya biar satu akun AdSense itu bisa untuk menayangkan iklan ke semua produk Google kayak AdMob, YouTube, blog, itu bisa berbarengan menayangkan iklan hanya cukup satu akun AdSense? Jawabnya adalah lo perlu yang namanya akun AdSense non-host. Terus bagaimana cara ngedapetin akun AdSense non-host sedangkan nih lo sudah punya akun host yang lo buat dari AdMob mungkin, atau lo ngebuat dari channel YouTube, atau mungkin lo ngebuat dari blogspot ya. Itu gimana tuh caranya biar lo jadi memiliki sebuah akun AdSense non-host gitu. Nah, jadi caranya cukup mudah saja. Oke, anggaplah lo sudah punya akun AdSense host yang lo buat dari AdMob gitu ya, contoh saja. Terus lo pengen jadiin akun AdSense host lo itu menjadi non-host biar bisa menayangkan iklan di blog lo dan juga di YouTube. Caranya adalah dengan mengupgrade akun host lo itu menjadi akun non-host. Cara upgrade-nya adalah dengan mendaftarkan domain TLD atau tingkat level domain ke akun AdSense yang lo buat dari AdMob tersebut. Cara nambahin domain TLD ya ke AdSense yang udah lo buat dari AdMob tadi ya. Contohnya tadi kan kita mencontohkan lo punya akun AdSense yang lo buat dari AdMob gitu ya, dan pengen lo upgrade ke AdSense non-host. Jadi caranya adalah lo tinggal ke dashboard AdSense lo dan buka sidebar, pilih situs, dan lo pilih ringkasan ini ya. Di sini lo klik yang tambahkan situs seperti itu. Nah, di sini anggaplah lo punya blog yang domainnya sudah TLD ya. Ingat, domainnya TLD. Bukan lagi domain yang masih blogspot. Domain yang masih numpang sama blogspot, subdomain blogspot atau WordPress segala macam itu udah nggak bisa. Itu nggak bisa. Bukan udah nggak bisa, tapi memang nggak bisa ya. Jadi yang lo harus tambahin di sini adalah domain TLD. Ingat, domain TLD itu adalah domain yang ekstensinya
itu udah .com, .net, .site, .online, .website, .biz ya. Kalau masih .blogspot.com itu nggak bisa. Jadi misalkan lo punya domain dengan nama, lo punya blog ya dengan nama domain cisacuk.site. Nah ini yang bisa berikutnya seperti itu. Nah bisa ya. Jadi tinggal lo menambah, ini lo ada kode, dapat kode dari AdSense di bawah sini, ini di bawah sini. Nah ini yang lo harus tambahkan ke template di blog lo yang bernama Cisacuk tadi. Setelah lo menempelkan kode ini ke template Cisacuk, lo tinggal nunggu review dari AdSense. Dan misalkan blog Cisacuk lo tadi diterima sama AdSense, maka otomatis akun AdSense host yang lo buat dari AdMob tadi bakal terupgrade menjadi akun AdSense non-host. Seperti itu, simple saja. Kita bahas Facebook ya, sudah masuk ke Facebook saja lagi. Dan di sini bisa lo lihat beberapa video gue sudah termonetisasi dengan lancar ya, dolar sudah menjadi hijau semua seperti itu. Dan banyak yang bertanya, bang gue udah buat fanspage sejak lama, dari lama nih, bisa nggak sih buat kita ajukan buat monetisasi banget atau harus ngebuat fanspage baru lagi? No. Lo tinggal melanjutkan fanspage lo. Mau lo buat dari tahun kapan pun, mau dari tahun jebot sekalipun, kalau misalkan fanspage lo udah layak untuk mengikuti monetisasi Facebook, itu bisa ya. Fanspage gue ini gue buat dari tahun 2012 dan baru gue lanjutin 2019 kemarin, mulai upload video, dan ternyata masih bisa untuk mengajukan sebuah monetisasi di tahun 2020 ini. Benar kan? Cuma gue mulai itu dari November 2019 kemarin atau awal Desember mulai ngupload video, dan sudah bisa dimonetisasi bulan Maret ya. Dan April ini baru bisa dapat monetisasi untuk iklan in-stream seperti itu. Intinya lo selesaikan saja syarat-syarat monetisasi yang ada di Facebook. Mau fanspage lo buat dari tahun jebot sekalipun, kalau sudah melewati syarat monetisasi fanspage di Facebook, maka fanspage lo bisa memulai monetisasi untuk menghasilkan uang dari Facebook seperti itu. Dan buat lo yang males buat video atau lo cuma lo males buat ngebuat video, bingung mau ngasih konten apa. Kalau di YouTube kan lo harus ngasih benar-benar itu konten lo nggak bisa ngambil konten orang gitu atau mengedit video orang gitu. Gue saranin lo main Facebook aja dulu, karena di Facebook itu dia masih memonetisasi video yang lo upload walaupun itu bukan video lo. Video orang lo potong-potong sedikit, lo video TikTok lo edit, lo sambungin dari TikTok A, B, C, D, lo upload ke Facebook, itu masih diterima sama mereka dan bisa dimonetisasi seperti itu. Ini video semua bukan video gue ngambil dari YouTube dan semuanya bisa dimonetisasi. Dan yang gue lihat di sini adalah gue bawa lo ke penghasilan ya. Ya, ke pendapatan masih $0,03 atau 300 perak. Atau 3 perak 3 perak boy ya. Gue mau wajari itu karena memang untuk sistem periklanan di video itu dia CPM atau klik per mile gitu ya. Dan ini juga monetisasi gue masih baru, jadi wajar pendapatannya masih nggak signifikan meningkat kelihatannya seperti itu. Dan masih baru beberapa data video saja yang sudah ada data monetisasinya, yang lainnya belum gitu kan. Berarti memang ini belum lengkap saja seperti itu. Dan yang gue lihat di sini adalah, di sini lo bisa lihat di sini ya, tayangan iklan. Berarti ini ada tayangan iklan yang sudah tayang di video gua gitu. Jadi orang ngelihat video gua iklannya tayang seperti itu. Ada 59, 9, 26, 14, 2 dan 20. Nah, di sini CPM-nya bisa lo lihat di sini ya, CPM-nya. Ini CPM ini rata-rata uang yang klik per mile ya, atau rata-rata dolar yang terhitung dari berapa impresi atau view dari iklan video lo gitu ya. Ada 0,35, 1,1 dolar, bla 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 segitu. Nah, yang gua lihat di sini dan yang gua perhatikan adalah CPM di Facebook itu lebih besar dari YouTube. Gua serius ya. Jadi lo tinggal fokus aja upload video dan ngedapetin view dari video-video yang lo upload ya. Itu mudah-mudahan penghasilannya lebih agak sedikit besar dibandingkan YouTube. Itu sih yang lagi gue lihat, karena di Facebook itu satu video aja ya, dengan impresi paling baru ratusan view, belum sampai ribuan, itu udah dapat 0,30 dolar atau 0,05, 0,10 dolar. Sedangkan di YouTube itu lo baru dapat 100 atau 200 view, itu paling pendapatannya ya nggak sampai $1 juga gitu. Tapi yang gue lihat di sini ya, yang gue lihat jelas adalah pendapatan di Facebook mungkin agak sedikit lebih besar nih dari YouTube ya. Gue nggak tahu, gue nggak kayak YouTube lain yang nunjukin penghasilan Facebook tuh lebih besar, lo bakal bisa jadi kaya dari Facebook. Bullshit man. Main aja,
buktiin sendiri dengan cara lo gitu, nggak perlu lo lihat orang gitu. Gue tahu orang-orang yang ngebuat video nunjukin penghasilan Facebooknya atau YouTube-nya itu buat memotivasi penontonnya ya, tapi menurut gue itu bullshit man. Kalau gue nggak ngebuktiin sendiri atau gue nggak terjun langsung, gue nggak bakal bisa percaya dengan orang yang, dengan apa yang gue lihat di video seperti itu. Jadi lo harus terjun langsung dan lo buktiin sendiri penghasilan dari Facebook gitu ya. Oke, mungkin segitu dulu videonya. Thank you banget buat kalian semua saja, kalian semua luar biasa. God bless you, peace and bye bye.